Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Saya Tasya sebagai konselor Bapak hari ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Apakah tadi menuju ke sini ada kendala? Alhamdulillah tadi di perjalanan lancar-lancar aja ya, cuma ada beberapa motor-motor aja yang selindat-selindut gitu loh, Mbak. Iya, Pak. Biasalah di jalan kan kayak gitu, Mbak. Iya. Pertama-tama silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafruddin Prawira Negara. Saya salah satu pengusaha bengkel bergerak di bidang otomotif yang beralamat di Jalan Ketintang nomor 42 Surabaya, Mbak. Baik, Pak. Tujuan dari sesi ini adalah membantu Bapak menceritakan dan memahami hal-hal yang sedang Bapak alami agar Bapak melihat dengan jelas serta menemukan langkah yang sesuai bagi diri Bapak. Dalam sesi ini Bapak bebas menyampaikan apapun yang Bapak rasakan atau Bapak pikirkan. Sebelum kita mulai sesi ini, saya ingin menyampaikan bahwasannya semua cerita dan informasi yang Bapak sampaikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya. Siap, Mbak. Ini, Mbak, saya itu kan punya usaha bengkel mobil mulai tahun 2009 ya, kurang lebih 2008 2009. Nah, selama ini tuh permasalahan saya ya, konflik atau dilema lah ibaratnya itu di tempat pekerjaan saya itu apa, Mbak ya, mengenai SDM karyawan saya. Jadi sumber daya manusia pekerja saya yang selama ini saya tidak bisa menemukan titik temu untuk cara memimpin. Dalam arti begini, Mbak. Jadi saya itu buka bengkel itu kan 2008-2009. Mulai 2008-2009 itu saya mulai merambah di bidang otomotif. Saya mulai merambah bagaimana caranya memimpin atau memanage karyawan atau pegawai saya dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam informasi yang saya dapat. Saya coba kasih aturan mengenai jam kerja, jam masuk kerja, jam istirahat, jam pulang, ataupun absensi kehadiran. Jadi mengenai izin sakit, izin keperluan keluarga dan sebagainya. Seperti itulah, Mbak. Nah, cuma selama saya ini menjalankan usaha saya ini, saya beberapa kali ganti pegawai. Ya namanya orang kerja itu keluar masuk, ada yang betah, ada yang enggak. Kalaupun yang betah tetap akan saya pertahankan. Dalam arti saya pertahankan itu selagi kamu tidak melakukan kesalahan ibaratnya mencuri atau berani bohong dan sebagainya, saya akan tetap mempertahankan dia. Dengan konsekuensi dia punya tanggung jawab kerja, dia niat untuk kerja di tempat saya, oke, saya jalan. Nah, sampai detik ini itu dalam arti sampai hari ini, terakhir kemarin lah, itu ada beberapa pegawai saya yang sudah ikut saya itu bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun itu ada, 10 tahun pun juga ada, dan juga ada yang masih baru, masih 1 tahun atau yang masih 4 bulan itu juga ada. Oke lah, kalau yang 4 bulan, 6 bulan anak masih baru, belum tahu karakter saya. Cuma yang sudah bertahun-tahun ini saya itu bisa mempertahankan mereka dengan dasar satu, Mbak, kita ini jual jasa. Satu, kejujuran. Nomor 2, dia tidak panjang tangan. Itu sebenarnya sudah cukup buat saya karena saya ini jual jasa. Tapi permasalahan saya ini kan, saya ini juga punya aturan di pekerjaan saya. Dalam arti apa? Jam kerja yang harus mulai start jam 8. Ataupun izin libur yang saya kasih libur itu kan sebenarnya cuma hari Minggu. Cuma namanya orang itu ada, anak itu ada yang sakit ataupun ada keperluan mendadak seperti ada
berduka, melayat dan sebagainya di keluarganya, monggo enggak masalah saya itu. Tapi jangan izin untuk hal-hal yang tidak urgent. Maksud saya itu seperti itu. Karena apa? Nanti akan timbul kecemburuan sosial. Dalam arti kalau temennya tahu, ibaratnya besoknya dia masuk. Loh kemarin enggak masuk kemana? Oh kemarin aku ini diajak saudaraku keluar gini. Otomatis yang satunya kan akan iri. Loh kok enak yo dia itu libur, boleh diizini, kok diizinkan. Sedangkan kita ini di sini kerja. Maksudnya itu ada pekerjaan yang harus tanggung jawab diselesaikan ke customer. Akhirnya lama-lama mereka yang lainnya akan cemburu. Nah, kalau seandainya saya tidak mengizinkan untuk yang lainnya, otomatis lainnya akan nuntut. Loh, bos, si A kemarin tuh boleh izin kayak gini, kok sekarang saya tidak boleh. Padahal ini saya juga ada urusan untuk keluarga. Nah, otomatis saya ini kan bingung. Saya izinkan itu, saya ini nanti bermasalah di pekerjaan, nggak saya izinkan, mereka protes. Itu salah satu untuk izin. Lagi untuk jam kerja, saya sudah pakai aturan. Jam kerja harap hadir jam 8 kurang seperempat. Gunanya apa? Mempersiapkan bengkel. Nggak tahu itu nyapu atau menyiapkan kunci-kunci, peralatan. Fungsinya seperti itu. Tapi mereka akan iya. Cuma iyanya mereka itu akan dipakai paling lama 1-2 minggu. Setelah itu akan kembali lagi. Bisa datangnya ngepres jam 8, bisa makan bahkan lebih dari jam 8. Saya ini otomatis kan, loh, kalau kalian datangnya siang-siang kayak gini, terus pekerjaan ini akhirnya akan rancu. Maksudnya itu kocar-kacir, nggak bisa ketata. Kalau mereka saya tegur, ya bos, ya pak, maaf, besok nggak diulangi lagi. Tapi nanti dalam 1 minggu atau 1 bulan kayak gitu, pasti muncul lagi kayak gitu. Kendala seperti itu akan muncul terus. Nah, sedangkan saya itu kalau sudah cocok, dalam arti sudah cocok itu, yaitu tadi dengan dasar anak itu jujur, anak itu punya punya tanggung jawab di pekerjaannya. Dalam arti tanggung jawab itu dia mampu mengerjakan itu dan dia tidak panjang tangan, anak itu akan tetap saya pertahankan. Tapi kan mereka punya, di sisi lain dia punya kekurangan. Maksudnya kekurangannya itu, ini ada aturan yang harusnya kalian pakai, harusnya kalian taati. Tapi kenapa enggak kalian taati? Mungkin bisa dibilang saya lah yang salah. Yang salah dalam arti salah itu harusnya Pak Rudi itu lebih tegas dan sebagainya. Cuma kan saya ini permasalahannya gini, Mbak. Gaji yang saya kasihkan di pekerjaan bengkel itu jauh di bawah UMR. Katakan UMR di Surabaya ini 5 juta, 4,8 atau 5 juta. Gajinya teknisi ahli aja di tempat saya itu cuma 3 juta. Terus ada bagian lagi yang di bawahnya teknik, ibaratnya inilah pembantunya, itu cuma antara 1,750 sampai 2 juta. Otomatis kalau saya tidak melihat tolak ukur dari jujurnya dia, tidak panjang tangan, kalau saya mengeluarkan anak ini katakan dengan alasan jam kerja, maksudnya absensi ataupun masuk kerjanya dia sering terlambat dan sebagainya, saya nyari penggantinya dia ini susah. Karena gajinya itu jauh di bawah UMR. Dan nyari anak yang punya keahlian dengan gaji segitu itu juga sulit. Nggak mudah seperti orang pabrik. Ibaratnya anak pabrik keluar, orang pabrik mencat 10 orang, yang antri bisa 1000. Sedangkan kalau kita bengkel ini wirausaha, mencat anak 1, nyari anak 1 ini seperti nyari anak 10, susahnya minta ampun. Kecuali itu anak bagian cuci mobil,
kan pekerjaan kasar. Kalau mesin itu nggak bisa mbak, nggak sembarangan. Karena apa? Kita kalau naruh anak yang nggak sesuai dengan kemampuan, kerjain mobil orang mbak. Nanti kalau ada blesetnya, nama bengkel yang hancur. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang nggak bisa saya atasi. Maksudnya belum bisa saya cari jalan keluarnya. Terus ibaratnya anak-anak itu kalau dibilang loyalitas sebenarnya. Tapi saya sendiri juga nggak bakal tutup mata. Dalam arti apa? Kalau saya ada rezeki, saya kasih tambahan lah buat uang jamu, uang bensin. Tapi kenapa mereka itu kok berulang-ulang kayak gitu ke saya? Bahkan yang sudah lama-lama ini kan harusnya sudah tahu karakter saya. Oh, Pak Rudi itu orangnya seperti ini. Orang itu lah enggak suka kayak ini, yang hal-hal seperti ini enggak suka. Tapi kenapa kok kalian itu ibaratnya gini Mbak. Ngomong Jawa diapi iya ambek bosmu, kok kamu itu enggak bisa balas yang imbang lah. Maksudnya itu saya juga enggak minta kamu itu saya gaji katakan 1 juta terus kamu harus kerja dari jam sekian sampai melebihi batasannya sampai jam malam. Enggak, ya bisa sesuai aja, 8 jam kerja 8 jam kerja. Cuma tolonglah, kita ini kerja juga sekarang ini susah. Maksudku saya itu ayolah saling mengisi. Tapi kenapa kok mereka itu enggak bisa? Kok enggak bisa ngimbangi saya? Dalam arti saya itu cuma cukup kamu itu aturan saya itu kamu pakai aja lah. Maksudnya itu jam kerjanya kamu pakai, absensinya kamu sesuaikan. Oh, dikasih jatah 1 bulan 4 kali, maksimal 6 kali kalau memang ada urgent orang tua sakit ataupun dia sendiri yang sakit, itu maksimalkan. Jangan terus enak bose terus karepe dhewe. Nah, sedangkan saya itu kalau seandainya saya keluarkan si A, saya keluarkan, saya nyari penggantinya si A ini tidak mudah. Saya harus cari informasi lagi. Sedangkan pekerjaan saya ini sudah jalan. Kecuali pekerjaan saya ini masih, kalau orang Jawa bilang babat alas ya Mbak ya, ibaratnya masih merintis. Itu saya masih belum punya pelanggan. Kalau saya sudah punya pelanggan kan yang harus yang saya jaga kan inilah kualitas. Adanya pelanggan itu karena kepuasan. Nah, kalau terus saya mekanik handal saya terus saya berhentikan. Katakan dia yang sering bolos atau sering telat, terus saya berhentikan. Saya cari mekanik yang bukan sesuai lah, ibaratnya mirip dengan kualitasnya dia itu juga susah. Kalau seandainya, Pak bisa Pak, Bapak tinggal selesai keluarkan, Bapak ambil rekrut karyawan baru, pegawai baru yang punya kualitas seperti dia, digaji aja. Gaji mereka sekarang kalau anak-anak yang sekarang itu masuk itu nggak murah, mintanya rata-rata UMR. Sedangkan kita kalau mau bayar UMR, kita ini wirausaha kecil Mbak, bengkel, ini lebih susah Mbak. Jadi itu sih Mbak yang mau saya katakan ke Mbaknya. Sampai saat ini itu saya masih dilemanya itu tadi. Saya ini harus gimana? Menata karyawan itu harus seperti apa? Saya pakai cara seperti ini. Saya tegas pun konsekuensinya harus keluar. Loh, mereka itu ya dengan santainya kadang itu paling bosnya cuma gertak sambel. Tapi saat kejadian betul katakan dia sering terlambat, saya itu mau mecat itu juga bingung. Kalau saya pecat ini masih ada pekerjaan yang tanggungannya dia, yang tidak bisa dihandle dengan yang lain, yang mampu cuma dia. Tapi kalau saya keluarkan, saya pertahankan dia, ya saya makan hati. Ibaratnya kalau orang ngomong romantisnya itu makan hati Mbak, gitu. Nah, kayak gitu itulah Mbak. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jam kerja, absensi. Kalau tanggung jawab, insya Allah anak-anak itu tanggung jawab semua. Maksudnya itu pekerjaan diselesaikan. Ada salahnya, ada dia ngerusain barang apa, mereka jujur.
Kalau perkara jujur, panjang tangan, saya jamin Pak, saya berani jamin. Itu kelebihan mereka, tapi kekurangannya itu ya itu tadi. Datang ngepres, malah sering terlambat, telat 10 menit. Oke lah, saya toleransi sekali 2 kali dalam kurun waktu 1 bulan, oke lah, tidak masalah. Besok bulan depan lagi ada telatnya 2 kali atau 3 kali, oke. Nah ini enggak ya Mbak, 1 minggu bisa 2 kali, nanti lagi minggu depan sudah pasti kayak gitu. Yang satunya lagi ada lagi, setiap minggu itu pasti ada dia izinnya. Padahal minggu kita sudah libur, izin, alasan inilah, alasan itu. Tapi saya ini ya juga butuh tenaganya dia. Kebetulan yang sering bolos ini, yang sering tidak masuk ini, bagiannya ini apa namanya? Antar jemput mobil karavan. Jadi mobil kalau ada yang mau diservis, orangnya nggak bisa nganter, kita ambil mobilnya. Selesai, dikerjakan, kita cuci, kita kirim ke rumahnya orangnya atau ke kantornya kembali. Nah, itu sering setiap minggu itu kadang nggak masuk sekali. Hampir tiap minggu itu pasti ada lubangnya absensinya. Nah, kalau dia saya berhentikan, saya cari driver lagi, banyak Mbak driver. Tapi ini kan masalah kepercayaan. Tanggung jawab saya ke customer. Kalau mobil di mobil orang itu ada barangkali ada uang receh, ada handphone kayak ataupun apa. Terus saya nggak kenal driver yang baru yang saya pakai ini. Kepercayaannya customer. Mbok menawi loh Mbak, barangkali ada hilangnya barangnya orang itu. Apa enggak orang itu kecewa customer saya. Sedangkan kalau yang supir saya yang sering nggak masuk ini, didikannya sudah mulai dari dulu Mbak, sudah ikut saya 9 tahun. Nah saya kalau untuk didik lagi ini, mulai awal lagi, katakan cari orang yang saya didik lagi dari awal. Saya cari anak yang bisa nangkep omongan saya ini juga nggak mudah gitu loh Mbak. Kadang itu nggak bisa sinkron dengan cara saya keluar. Ya kurang lebihnya kayak gitu lah Mbak. Jadi kendala saya itu, dilema saya selama ini memimpin karyawan saya itu, yaitu tadi. Di satu sisi saya itu butuh mereka dengan salary atau gaji yang sudah bisa saya sesuaikan. Di satu sisi kalau saya berhentikan, saya cari pengganti ini enggak semudah. Ibaratnya saya keluarkan hari ini, minggu depan saya dapat, belum tentu Mbak. Kalau untuk pekerja kasar cuma bersih-bersih saya pasti dapat. Jangankan nunggu 1 minggu, besok aja bisa dapat saya. Tapi kalau untuk yang handal-handal ini, yang utama-utama ini susah Mbak. Karena sekarang kan UMR sudah sekitar 5 jutaan Mbak. Sedangkan saya cuma bisa gaji antara 2 juta sampai 3 juta Mbak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi gimana Mbak menurut Mbak? Terima kasih ya Pak atas ceritanya. Dari cerita Bapak saya ingin mengasih pertanyaan beberapa, apa Bapak berkenan? Monggo Mbak, gak apa-apa, siap. Di cerita yang tadi Bapak ceritakan, saya ingin bertanya bagaimana Bapak memaknai peran Bapak sebagai pemilik bengkel sekaligus pemimpin bengkel ketika harus menghadapi karyawan yang loyal tetapi sering melanggar aturan. Nah itu, saya itu sebagai bisa dikatakan pemilik bengkel atau pemimpin atau bos ataupun apa Mbak ya. Ya, saya ini serba bingung Mbak. Jadi kalau saya keras, tolak ukurnya itu tadi dari salary-nya, gajinya yang masih bisa saya tekan. Ibaratnya saya tekan tuh untuk pengeluaran saya itu masih saya tekan di bawah UMR, dengan kualitas yang saya dapat juga memadai, dan loyalitas mereka sebenarnya itu besar Pak, ke bengkel itu, ke tempat pekerjaan itu. Tapi kan enggak, menurut saya itu gini loh Mbak, oke lah kamu loyalitas, saya juga akan enggak tutup mata dalam segi apa,
nggak tahu nanti ada lemburan kayak ataupun ada iki bose dapat rezeki lebih, saya kasih uang bensin, uang makan tambahan lah yang sifatnya tidak terikat, dalam arti kamu saya kasih tambahan uang makan tapi yang setiap hari, yang setiap bulan harus saya ngasih terus, enggak. Tapi saya dapat rezeki, saya tambahi, saya kasih, ini lerek ada uang lebih, ini buat makan, buat beli rokok, kayak gitulah Mbak. Jadi sebenarnya loyalitas mereka itu juga ibaratnya gini, saya hargai, bukan terus saya cuma berterima kasih aja. Terima kasih ya, kamu sudah bantu gini-gini. Enggak, saya juga, istilahnya saya enggak tutup mata. Tapi kenapa mereka itu kok, ya itu tadi Mbak, tanggung jawab di segi jam kerja, absensi, itu kenapa kok enggak bisa? Itu yang saya permasalahkan. Maksudnya saya ini harus gimana gitu loh. Saya keras, konsekuensinya saya harus cari orang yang belum tentu saya dapat dalam kurun waktu cepat, dan belum tentu bisa saya gaji sesuai dengan kemampuan saya. Maksudnya kemampuan saya itu begini Mbak, memang saya butuh orang seperti ini, tapi merekanya mintanya lebih, UMR kek ataupun apa, sedangkan saya tidak mampu di situ. Ya itu yang permasalahan saya. Jadi saya menyikapinya itu selama ini ya saya sabar, ya tak tegur sambil ngelus dodong kan. Ya Allah, dibaleni mana, diulangi lagi. Ya wis, saya mereda, menenangkan pikiran sama hati saya sendiri. Kalau orang Jawa bilang tak dem-dem dewe Mbak. Yang penting pekerjaan ini bisa selesai, saya tutup mata, kadang seperti itu. Tapi ya namanya manusia itu, orang itu kan punya titik jenuh. Kadang saya itu ya mangkel Mbak, daripada saya itu mangkel terus marah yang nggak jelas, kan kasihan juga ke mereka. Itu sih Mbak. Kan Bapak bilang menegur karyawan. Nah, waktu Bapak menegur karyawan itu perasaan apa yang biasanya muncul dalam diri Bapak? Ya, kalau saat negur, ya emosi itu pasti ada Mbak. Tapi saya itu kalau negur karyawan saya, pasti saya panggil ke ruangan. Saya tidak pernah negur di depannya. Katakan salah satu yang salah, saya negur di depannya, yang lainnya saya tidak. Karena saya lebih menghargai perasaan lawan bicara saya. Karena kalau saya digitukan sama orang, ya saya akan tersinggung. Makanya saya itu mesti panggil mereka ke ruangan. Siapa yang salah? Satu orang. Bahkan kalau dua orang yang salah, tetap saya panggil satu-satu. Nggak mungkin saya barengkan dua-duanya. Nah, saat saya negur mereka itu pun ya saya emosi. Maksudnya emosi itu bukan yang marah-marah menghina. Enggak, saya emosinya itu, kok kamu ulangi lagi? Kamu itu niat kerja apa enggak? Kalau kamu masih niat kerja di sini, ya kamu pakai aturan ini. Tapi kalau kamu sudah enggak niat, sudah merasa enggak diuntungkan sama di tempat pekerjaanmu, ya aja mbok rusak usaha ini. Silakan kamu pergi. Silakan kamu resign, enggak masalah. Toh ya kamu sudah enggak niat kerja di sini. Tapi mereka itu jawabannya apa? Maaf Pak, enggak, saya ulangi lagi. Saya masih niat kerja di sini. Sudah ya, gitu itu. 1 minggu, 2 minggu diulangi lagi kayak gitu. Ya gitu lah Pak. Dalam situasi seperti itu, bagaimana Bapak biasanya menunjukkan empati kepada karyawan tanpa mengabaikan kayak aturan kerja? Saya itu gini Pak, kalau ada anak yang salah, saya lihat dulu. Kamu hari ini telat, katakan kayak gitu. Sudahlah, cuma tegur. Ada apa kamu telat? Iya Pak, tadi bangun kesiangan, ibaratnya kayak gitu istilahnya. Ya sudah, besok jangan kamu ulangi lagi. Sudah, saya cuma negur kayak gitu aja. Nanti kok dalam kurun 1 minggu ini kok kamu dia telat lagi, tak panggil. Loh kok telat lagi kamu? Kalau alasannya berubah,
Pak ban bocor ataupun macet tadi Pak, lo kamu kan bisa telepon, bisa ngabari, bisa konfirmasi di grup, atau kamu foto lah ibaratnya, minimal itu kamu foto lah. Oh Pak, izin Pak, ini bannya bocor, kamu foto waktu ditempel ban, atau kamu pas macet kamu foto, kamu kirim di grup. Kok enggak ada laporan kayak gitu tuh enggak Pak, ada yang ngeyel, enggak Pak, kadang ada yang iya Pak, mohon maaf tadi kesiangan Pak. Nah di situ tuh kadang saya marah, baru saya mulai emosi. Kok yo mbok baleni lagi, kok mbok yo ulangi lagi. Wis gini loh, jadi saya ini serba gini loh Mbak, istilahnya saya tuh pengen tegas, pengen apa ya, saklek. Tapi di satu sisi itu tadi, kalau saya berhentikan itu ya dia yang nggak langsung dapat kerja, belum tentu langsung dapat kerja, ya kasihan. Tapi kalau nggak saya berhentikan ya saya yang makan hati. Kembali lagi, kalau saya berhentikan nanti saya cari gantinya juga susah, sedangkan pekerjaan ini juga jalan terus, yang nggak bisa menunggu, ibaratnya kayak gitu. Tapi kalau saya pertahankan, maksudnya saya tetap saya pakai, saya maafkan, ya wis, solusinya ya saya harus meredakan emosi saya sendiri. Jadi ya kalau dibilang ini sudah berapa lama Pak Bapak mengalami kayak gini, ya dilihat, diukur dari karyawan saya aja paling lama. Kalau karyawan saya aja yang paling lama ada yang di saya sudah 10 tahun, ya berarti selama 10 tahun ini saya makan hati terus sama anak-anak. Ya itulah Mbak, seperti itulah. Karena kalau saya berhentikan langsung ya kasihan juga. Saya pertahankan, saya sendiri yang makan hati. Jadi ya kadang saya itu mikirnya, saya tutup mata lah. Yang penting kamu nggak nyuri, yang penting kamu nggak bohong. Maksudnya nggak bohong itu nggak habis ngerusakin mobil customer apa, alat apa, terus kamu nggak ngaku. Nggak, mereka nggak pernah seperti itu sih. Rata-rata kalau memang ada yang karena kesalahan mereka dari segi alat ataupun spare part, mereka akan ngomong. Karena sudah saya sampaikan ke mereka, kalau ada apa-apa di mobil customer, kamu lebih baik jujur, saya yang pasang badan, kita cari solusinya. Jadi jangan kamu bohongi saya, nanti akhirnya tidak menemukan solusi. Itu sih Mbak. Menurut Bapak, sejauh mana sikap memahami perasaan karyawan justru membuat Bapak kayak ragu untuk bersikap tegas kepada karyawan? Jauh sekali Mbak, saya Mbak. Bahkan jauhnya itu dalam arti dalamnya atau seberapa besarnya. Sampai ya ini kalau ngomong guyon Mbak ya, ngomong bercandanya, rambut saya ini sampai habis Mbak, botak. Panas pikiran saya itu karena mikir anak-anak itu, karyawan saya itu sampai ya itu tadi, makan hati itu. Kembali lagi, saya bersabar, saya coba untuk mengerti. Tapi saya itu gini Mbak, kalau dia sudah panjang tangan, meskipun kamu pintar ataupun apapun, tetap akan saya tendang. Maksudnya saya tendang itu saya berhentikan. Saya tidak mau kalau orang panjang tangan. Tapi selagi kamu karena terlambat ataupun izin tidak masuk, ya itu tadi saya tegur, saya marahi sedikit sambil saya itu mempertimbangkan antara kebutuhan saya terhadap mereka dengan kesalahan mereka terhadap saya. Kalau saya timbang kok lebih berat kebutuhan saya terhadap mereka, ya saya pertahankan Pak. Kalau saya lihat, saya timbang kok lebih besar kesalahan dia daripada kebutuhan saya, ibaratnya kayak tadi nyuri ataupun apa, tetap akan saya keluarkan.
Jadi ya selama ini ya saya caranya sabar itu ya tutup mata. Intinya cuma tutup mata, bukan tutup telinga, Mbak, tutup mata. Jadi ada kesalahan sedikit ya saya tutup mata lah. Tapi kan ya lama-lama kan ibaratnya menggunung toh, Mbak. Permasalahan itu lama-lama menggunung. Nah, saat menggunung itu sudah di puncaknya, saya yang gejolak sendiri. Kadang saya merasa putus asa. Apa disudahi ya pekerjaan ini? Ditutup aja. Karena dulu pernah, Mbak, saya itu punya saat zaman corona itu pernah. Bukan karena coronanya, karena sepinya terus akhirnya saya tutup, enggak. Karena ya tetap permasalahan dari sini. Cuma saya ambil momen saat corona dengan alasan memberhentikan mereka itu dengan alasan karena sudah tidak layak untuk dipertahankan bengkel ini. Saya berhentikan. Tapi apa yang terjadi, Mbak? Customer itu saya tutup itu 1 bulan. Customer langganan saya itu, telepon, ayo Pak Rudi, mobil saya ini benerin gini, wes semuanya. Mau ndak mau ya saya teleponin pegawai-pegawai saya yang ibaratnya senjata saya. Ini ada pekerjaan, kamu sudah kerja apa belum? Ya belum Pak, gini. Ya wes ke bengkel. Ini ada kerjaan. Telepon lagi yang satunya lagi, ya belum Pak, gini. Kebetulan corona kan memang susah, Mbak, cari kerja. Akhirnya saya buka lagi, Pak, karena tuntutan dari pelanggan itu tadi yang sudah merasa percaya, saya sudah dipercaya, mereka sudah cocok, puas. Ya akhirnya balik lagi, ya saya harus bersabar menghadapi mereka. Itu sih, Mbak. Selanjutnya, gaya kepemimpinan apa yang ingin Bapak terapkan agar tetap menghargai karyawan di bengkel Bapak? Bingung, saya tuh harus gimana? Karena saya mulai 2009 tuh, Mbak, ya. Dulu masih belum ada YouTube, Mbak, info masih tulit-tulit. Saya coba ya ke beberapa kenalan yang punya usaha, nggak tahu itu bengkel, nggak tahu itu warkop ataupun apa, toko. Saya coba tanya-tanya gajinya berapa. Maksudnya langsung ke teman saya yang kenalan saya itu. Kamu kalau ini gaji berapa? Terus jam kerjanya jam berapa? Kamu ngasih apa di tempat kerjaan? Maksudnya, makan ikut kita ataupun apa, kayak gitu-gitu itu, Mbak. Terus saya tanya kalau ada kendala gitu ya apa, seperti ini menghadapinya, ngatasinya kayak gini. Itu dulu. Akhirnya saya coba, kebetulan saya ini juga sarjana ekonomi, Mbak, tapi kan manajemen. Nah, berhubung saya coba waktu itu buka usaha dengan modal pengalaman dari cerita teman mengenai istilahnya kalau sekarang lah kayak kepemimpinan ya, Mbak, ya. Kalau dulu kan cara mengelolanya. Terus saya coba buka bengkel dulu, buka cuci mobil dengan cara-cara yang saya dapat itu tadi. Akhirnya masih banyak celah kesana atau kekurangan, dalam arti ya itu tadi, anaknya nggak disiplin ataupun sering izin atau dengan bla 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 dengan segala macam. Akhirnya berjalannya waktu, mulai ada YouTube, saya coba lihat-lihat. Itu saya kalau bahasanya anak sekarang introvert ya, tertutup. Bukan tertutup sebenarnya saya, Mbak, tapi saya itu lebih, kalau ada permasalahan saya berusaha untuk memecahkan sendiri dengan cara saya sendiri. Dalam arti apa? Nggak tahu itu, saya coba tanya-tanya ke teman tapi saya tidak menceritakan. Saya mengasih gambaran, kalau ada kejadian kayak gini ya apa ya, kayak gini ya apa ya. Ataupun saya lihat di YouTube, atau saya baca buku, ataupun saya mencari jalan
jalan pola pikir saya sendiri. Tapi kalau biasanya dengan pola pikir saya sendiri saya emosi. Karena apa Mbak? Saya itu dari dulu Mbak punya pegawai. Dulu yang di awal ini saya sedikit cerita. Saya dulu itu kan memang tidak berbekal di otomotif, di bengkel. Saya cuma niat kerja, saya nekat. Tapi modal ada Mbak. Saya nekat dalam arti saya tidak tahu suppliernya, spare part mesin itu di mana, harganya enggak tahu, cara pembayaran juga enggak tahu. Akhirnya itu saya dapat anak dulu itu, pinter anaknya. Ibarat singkat kata itu, saya dulu tuh sering dibohongi sama pegawai saya. Bukan customer malah Mbak, pegawai saya. Orang yang saya percaya itu, waduh Mbak, saya itu enggak bisa gaji pegawai saya. Pegawai saya dulu itu masih ada cuma 4 orang. Nggak bisa gaji pegawai saya. Loh, pegawai saya yang saya percaya ini bisa gaji temennya. Jadi kebetulan saat itu saya bilang ke salah satu pegawai saya minta maaf ya belum bisa ngasih ini gajimu. Loh sudah kok Pak, saya sudah digaji. Loh siapa yang ngasih? Loh ini Pak si A ini Pak. Oh iya mungkin saya lupa mungkin. Loh pernah kejadian kayak gitu tuh. Jadi karena hal-hal yang semacam itu saya sudah terlalu percaya sama orang, akhirnya saya kena dimanfaatkan atau dibohongi. Otomatis kedepannya itu saya itu tidak pernah percaya sama orang. Jadi saya itu ya itu tadi introvert, ibaratnya itu saya berusaha untuk memecahkan permasalahan saya sendiri, curhat. Karena dengan usia yang sudah semakin bertambah Mbak, pikiran saya itu sudah tidak sekuat dulu. Kalau dulu masih muda gitu, wah tahan banting saya Mbak. Tapi sekarang ini dari segi fisik atau pikiran kan sudah mulai tambah umur ini gimana toh Mbak? Ya mau tidak mau sedikit demi sedikit saya harus berbagi, bercerita. Tapi sekalipun sama istri saya tidak bercerita. Saya tidak mau membagi permasalahan saya ke pasangan saya. Karena kenapa Mbak ya? Saya itu kadang itu mikirnya gini Mbak. Orang itu bisa menilai cuma dari luar. Orang lain itu kalau kita gagal, mereka menertawakan kita. Tapi kalau orang yang kita kenal pun, sekalipun yang kita kenal, mereka kan cuma kenal kita dari luar aja. Belum tentu dari hati kita atau pikiran kita mereka memahami. Kadang cuma bisa menyalahkan. Bahkan keluarga itu cuma kadang kita ada salah itu mereka itu cuma bisa menyalahkan. Nggak bisa mereka itu terus, belum tentu mereka itu mau support kita ataupun apa, belum tentu. Cuma kadang itu makanya dari hal kayak gitu tuh saya itu tadi saya berusaha menutup diri saya akan berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Cuma ini saya itu berusaha untuk keluarga saya berusaha banting tulang bagaimana caranya tetap menghidupi keluarga saya, tetap ibaratnya orang Jawa ngomong kompori tetap beluk, seperti itulah Mbak. Apa keyakinan yang mempengaruhi keputusan Bapak dalam menerapkan sanksi yang di bengkel atau di karyawan? Karena saya mempertimbangkannya kan gini, kebaikan tuh kebutuhan saya atau kebaikan dia selama dia kerja di tempat saya, atau kebutuhan saya dengan skillnya dia, saya timbang dengan kesalahan yang dia lakukan. Kalau menurut saya itu dia itu kesalahannya masih bisa saya tolerir, dalam arti kayak jam kerjanya terlambat, ataupun jadwal piketnya dia tidak piket, ataupun dia ada izin dengan alasan yang konyol, ibaratnya diajak saudaranya ada kumpul-kumpul keluarga segala macam, itu kan saya masih mikirnya itu masih batas toleransi. Ya tetap saya tegur biasa aja. Tapi kalau dari segi kalau dia berani bohong ataupun mencuri, saya tidak ada toleransi, saya keluarkan dia. Karena kan mempengaruhi nama bengkel, nama usaha. Jadi ya bimbangnya saya itu di situ. Kalau kesalahan atau
kelalaian mereka itu masih dalam batas toleransi, ya saya tutup mata. Kembali lagi saya bahasanya, saya tutup mata, cuma tutup mata, saya negur biasa, ya sudah, lanjut kerja lagi mbak. Tapi ya ibaratnya gitu, itu kan kotoran atau apa ya, ibaratnya kayak sakit yang lama-lama numpuk mbak, lama-lama itu jadi gunung, ngerucut, sakit di saya sendiri, nusuk di saya sendiri. Istilahnya nusuk itu akhirnya meludak di pikiran sama hati saya. Jadi saat saya disenggol dengan permasalahan lain yang seharusnya cuma sepele, saya meluap akhirnya, nggak bisa terkontrol. Ya itulah, itu yang saya bikin dilema saya itu kayak gitu. Harus seperti apa saya? Harus bagaimana? Itu yang saya masih belum menemukan jalan keluarnya. Sanksi apa? Kalau untuk sanksinya tidak ada sanksi, kembali lagi itu tadi. Ya cuma saya tegur aja. Saya tidak ada potongan gaji, kalau memang dia tidak masuk saya potong gajinya. Loh, gini mbak ya. Anak-anak katakan ngerjain mesinnya orang, mobilnya orang, terus ada yang dirusain, nggak tahu itu apa patah, ibaratnya ada semacam alat yang di mobil itu patah, rusak, yang nggak bisa diperbaiki dan harus diganti. Loh, mereka itu kalau cuma ngomong, mereka berani ngomong ke saya, Pak, mohon maaf Pak, tadi saat kerja ininya patah Pak. Mereka jujur kan, saya nilainya dari jujurnya. Ya sudah, kamu sudah minta maaf. Gitu saya suruh ngecek admin saya, coba kamu cek ada stok apa enggak. Kalau enggak ada kamu cari info harga berapa, sudah diganti. Itu saya yang nanggung. Jadi kalau dibilang sanksi apa di bengkel saya, enggak ada mbak. Kamu cukup minta maaf, aku jujur, sudah selesai buat saya. Sanksinya itu tadi, kalau kamu mencuri, kalau kamu bohong, ya saya keluarkan. Sudah itu, tidak ada yang sanksi yang lain. Terlambat saya potong gajinya, enggak. Kalau memang dia tidak masuk, ya saya potong mbak gajinya. Saya ini bukan PNS mbak, bukan ikut negara, saya wira swasta, makan cari sendiri. Yang sudah diceritakan tadi Pak, menurut Bapak bagaimana seharusnya makna ketegasan dalam peran sebagai pemimpin usaha? Saya itu kepinginnya gini mbak. Jadi kalau prinsipnya orang wirausaha itu gini mbak, ya maaf ya mbak ya, bukan merendahkan orang enggak. Saya gaji anak 50.000, tapi bagaimana cara kerja mereka jadi 100.000, senilai 100.000. Tapi sebagai pegawai saya digaji 100.000, ya apa carane aku kerja cuma seolah-olah digaji 50.000 yang ringan. Itu sudah hukum alam. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya kalau gaji anak sehari 50.000, ya saya kerjakan dia sesuai dengan salary yang saya kasih 50.000 itu. Dengan komitmen, gajimu 50.000, kamu harus bersihin ini, bagianmu ini. Gajimu 100.000, kamu harus bagian mesin, bagian ini. Ya kepingin saya itu kita saling memahami. Kamu saling memahami dalam arti apa? Aku ini butuh kamu tuh juga butuh saya. Dalam arti apa? Saya ini butuh tenagamu, kamu butuh pekerjaan untuk menghasilkan uang. Kalau kamu menghasilkan uang, bengkel ini menghasilkan uang, saya bisa gaji kamu. Kalau kamu nggak menghasilkan uang, percuma saya pemasaran. Tapi kalau kinerja anak-anak yang di dalam bengkel nggak maksimal, ya pengen saya itu ya, lek bosmu iki enak, lek pimpinanmu iki nyaman sama kamu, enak, kamu merasa nyaman, merasa enak, yo api ono, ojo mbok bales. Ibaratnya air susu dibalas air tuba, ojo kebaikan orang itu kamu balas dengan seenakmu sendiri. Maksudnya itu, bosku butuh aku kok, nggak mungkin aku dipecat. Oke lah, kamu punya pemikiran seperti itu. Pernah ada yang saya pecat, Pak. Mekanik saya pecat. Akhirnya saya keluarkan, saya bertekad, kamu memang nggak bisa tak ajak kerja sama. Saya keluarkan, Pak. Setelah 2 bulan, karena pekerjaan ini semakin banyak,
saya harus cari orang. Saya sempat cari orang, cari anak. Nggak bisa klop dengan saya, nggak bisa ikut irama pekerjaan yang ada di bengkel saya. Akhirnya saya tuh datang lagi ke dia. Saya datengin dia. Saya bilang, kenapa kamu kok sampai keluar? Istilahnya kemarin tuh bukan saya keluarkan, karena bentrok dengan saya, akhirnya dia tidak masuk. Ya wis, saya tidak mau manggil, saya anggap dia keluar. Akhirnya saya datang, saya dekati dengan cara saya ngomong, kenapa kok kamu berhenti? Ya Pak, saya kemarin tuh ya capek, ya emosi. Bapak sendiri juga emosi, nggak mau tahu kondisinya. Namanya pekerjaan ya kayak gini nih. Akhirnya ya saya tetap ngalah. Akhirnya saya tanya, kamu sudah ada pekerjaan? Susah Pak cari kerja sekarang Pak. Saya itu rencananya mau balik ke Bapak, cuma saya masih maju mundur. Ya sudah, kamu besok masuk. Yes. Masalah yang lalu sudah, kita saling minta maaf, dilupakan, maksudnya sudah tidak ada dendam. Kamu masuk kerja seperti biasa, itu masih banyak pekerjaan di bengkel. Ya akhirnya masuk lagi. Ya seperti itulah Pak. Akhirnya kembali lagi, karena saya butuh. Dan dia tahu irama saya. Karena setiap perusahaan, setiap tempat usaha, itu iramanya berbeda-beda Mbak. Tidak mungkin sama. Makanya, meskipun beda Mbak kalau kita kerja di pabrik. Di pabrik itu ada alat yang sudah saklek. Dalam arti saklek itu, ya sudah, kamu mau pinter mau bodoh, aturan alatnya itu seperti ini. Tapi kalau di bengkel, usaha bengkel, itu enggak bisa Mbak. Mau pinter seperti apapun kamu masuk di bengkel yang lain, memang kamu punya ilmu, tapi menurut kita kamu nol. Karena apa? Kita punya irama sendiri. Jadi kita punya cara sendiri. Ada Mbak bengkel yang nakal, bengkel jujur. Bengkel saya itu bukan bengkel baik juga. Bukan bengkel baik yang gini, enggak. Tapi saya berusaha untuk jujur sama customer. Ya itulah, akhirnya saya itu customer itu alhamdulillahnya masih awet sama saya. Ya itu, pengen saya itu anak-anak itu ya saling mengimbangi. Saya juga akan toleransi kok Mbak selama ini Mbak. Kalau kalian udah telatnya, saya tidak langsung terus marah-marah terus saklek gini. Nah yang saya harapkan tuh, iki bosmu ataupun bukan saya baik-baik diri saya, enggak. Di mereka juga ada baiknya, makanya kenapa masih saya pertahankan itu karena itu tadi. Karena mereka punya sisi baik gitu. Bosmu iki enak, maksudnya kon ono salah ya Kak diseneni, enggak dimarahi, cuma ditegur. Balas dengan yang baik juga. Sungkan, enggak enak rek besok kalau sampai telat lagi. Bener besok enggak telat, Mbak. 1 minggu lagi telat lagi. Ya podo ae, Mbak. Ya kayak gitulah. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Terakhir dari saya, pola pikir atau sikap apa yang ingin Bapak ubah agar kedepannya dapat menegakkan disiplin secara lebih konsisten dan profesional? Ini pola pikir dari siapa ini Mbak? Dari saya apa dari untuk karyawan Mbak? Bisa dari Bapak. Pola pikir saya ini ada yang salah Mbak. Karena saya itu lebih bertumbuh di rasa kekeluargaan, rasa kasihan saya lebih besar daripada rasa ibaratnya sanksi saya ke anak-anak. Soalnya saya itu mikir gini Mbak, katakan saya ini dikasih kelebihan sama Allah dari segi rezeki lah Mbak, dari segi uang lah, saya dikasih kelebihan sama Allah. Terus karyawan saya ini kan juga bukan saya bilang orang susah, enggak. Belum tentu orang kerja itu terus susah, enggak. Maksudnya dari segi ekonominya kan di bawah saya. Mereka butuh pekerjaan. Seandainya bengkel hari ini tutup, saya masih bisa makan, Pak. Secara kasat mata, secara logikanya manusia, saya masih bisa makan, saya punya uang. Tapi mereka kan belum tentu Mbak, mereka harus puasa. Bisa jadi mereka harus puasa. Nah kadang saya tuh mikir, kamu kalau saya berhentikan, belum tentu kamu bisa dapat pekerjaan langsung. Nggak semudah itu. Terus
Sebenarnya saya pernah minus Mbak kerja itu Mbak. Bengkel tuh waduh Mbak, bukan pernah. Ya beberapa kali ada minusnya. Kita tidak bicara corona loh Mbak, bicara yang tahun-tahun setelah corona pun saya ada minusnya. Tapi kan saya tetap mempertahankan mereka karena apa? Itu tadi. Kalau tak berhentikan terus mereka itu ya apa kehidupannya, cari pekerjaan itu juga susah. Tapi kok kalian itu tak pertahankan, kok gak ngerti. Saya tuh cuma butuhnya tuh saling ngerti, sudah itu aja. Saya butuh kamu, kamu juga butuh saya. Jadi kalau mau dibilang dirubah, ini sudah kawanan norok ya, kawanan dari lahir. Mungkin dari sifat saya sendiri atau dari pengalaman saya, karena saya dulu pernah dibawa juga Mbak. Saya dulu pernah dihina, bukan dihina, dimarahi sama atasan saya, itu sakit Mbak rasanya Mbak. Jadi memang sih Mbak, saya enggak pernah kerja di kantoran yang lama enggak, tapi saya pernah ikut orang itu cuma tujuan saya itu kan cari ilmunya aja, ilmu atau motifnya itu tadi. Saya dimaki-maki pernah Mbak, sakit Mbak rasanya. Nah saya itu enggak mau menerapkan itu ke anak buah saya. Cuma ya memang kalau dengan cara seperti itu, ya buktinya Cina-Cina itu berhasil Mbak. Tapi saya tuh enggak tega gitu loh Mbak. Saya tuh kadang itu mikir gini loh, kalau saya jahat sama orang, nanti anak saya dijahati orang. Bukan jahat ya, sebenarnya saya lah nggak jahat ya Mbak ya, namanya dia punya kesalahan, ya harus memang ditegur, maksudnya harus ada sanksi. Tapi saya itu kadang mikirin itu tadi loh, kalau sanksi saya terlalu keras dengan salary yang segitu, gaji segitu, saya cari lagi juga susah, saya pertahankan juga makan hati. Ya dilema itu tadi. Makanya kalau dibilang dilema itu, permasalahan itu ada di diri saya sebenarnya Mbak. Cara saya harus menyikapi pola pikir atau pola kepemimpinan saya itu gimana dengan pola kehidupan yang ada. Soalnya teori sama fakta itu tidak berjalan berdampingan Mbak, atau berurutan enggak. Kadang berseberangan, kadang loncat sana loncat sini. Teorinya kayak gini, prakteknya belum tentu sama. Ya itu sih Mbak yang saya keluhkan. Jadi kalau dibilang untuk harus merubah, ya sebenarnya saya enggak, apa yang harus saya rubah? Saya berusaha untuk baik saja sama anak-anak. Saya itu kerja itu kan cuma niatnya ibadah Mbak. Ya ibadah dalam arti ya cari nafkah, ngasih lowongan kerjaan ke mereka, anak-anak. Ya segitu sih Mbak. Makanya saya enggak butuh kaya raya enggak Pak. Yang penting saya itu kerja itu nyaman, lancar, terus rezeki ngalir, sudah itu Pak. Terima kasih banyak Pak sudah datang di sesi konseling hari ini. Saya sangat menghargai keterbukaan dan keberanian Bapak dalam mengatakan permasalahan Bapak. Masalah yang Bapak hadapi ini memang tidak mudah, tapi saya salut Bapak tetap peduli dengan karyawan Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama ya Mbak.